Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zikri Ramadan dari kelas 84. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan yang terdapat pada manusia. Disimak baik-baik ya videonya. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Sistem pencernaan makanan pada manusia yang pertama yaitu mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses dimulai saat manusia mengambil pertama pada makanan disebut juga mekanika. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung, sistem pencernaan terjadi di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Ada 3 bagian bawah lambung yang penting. Bagian atas atau kardia, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin. Enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Renin, enzim untuk menggumpalkan protein susu atau kasein dicerna oleh pepsin. Asam klorida atau HCI, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lipase gastrik, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, perlahan-lahan gerakan kim ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Keempat, usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk mengalirkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran yaitu kelenjar pankreas dan kantung empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, erepsin, disakarase, dan lipase. Jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot usus yang fili. Fungsi utama fili adalah memperluas permukaan untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini. Dan selanjutnya mati dalam aliran darah dan limpa. Ileum atau usus penyerapan. Bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit
yang belum diserap oleh jejunum halus akan diserap oleh bagian usus ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus yang mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim yang merupakan limbah dari sistem pencernaan manusia. Berikutnya yaitu usus besar. Kelima, usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan penyerapan udara di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekun, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama besar adalah pembusukan sisa makanan atau limbah bakteri Escherichia coli agar lebih mudah dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasi melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Nah, itu dia tadi teman-teman, video penjelasan tentang fungsi yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.